Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Perlu diketahui bersama bahwa Allah itu menggambarkan bahwa Dia sangat dekat dengan kita, hingga dekatnya Allah dengan kita itu diibaratkan lebih dekat dari urat nadi. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah ciptakan manusia. Kami tahu apa saja yang sedang dikerenteke atau dibisikkan oleh hati manusia. Jarak kami dengan manusia itu lebih dekat dari urat nadi. Surat Qaf ayat 16. Allah itu sangat dekat dengan kita, dan semua yang kita lakukan itu telah dipantau, dilihat, diawasi, disuting, direkam oleh Allah setiap saat tanpa henti 24 jam. Tidak ada perbuatan, seluk-beluk perilaku dan perkataan kita yang terlewat dari pemantauan, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita mesti punya spirit, punya semangat, punya prinsip bahwa apapun yang kita lakukan telah diawasi oleh Allah, telah dicatat, disuting, direkam, disimpan data dan memori perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada Allah. Semua yang kita lakukan itu mestinya kita pilih mana yang bermanfaat untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasannya Allah telah memasang alat untuk memantau di tubuh kita. Salah satu yang saya duga digunakan oleh Allah untuk memantau perbuatan kita adalah sebagaimana yang disebutkan pada surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz.
Terjemahan potongan terakhir ayat itu adalah, kami telah turunkan besi. Pada besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Ada berbagai manfaat untuk manusia. Dan oleh Allah digunakan untuk memantau, mengawasi mana-mana manusia yang beriman dan manusia-manusia yang tidak beriman. Mana yang tetap komitmen terhadap Allah dan Rasul-Nya walaupun mereka tidak tahu di mana posisi Allah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, kita tahu bahwa bahan yang dipakai oleh Allah untuk membuat darah manusia itu antara lain adalah zat besi. Kalau kita asumsikan zat besi itu yang dipakai oleh Allah untuk memantau kita, sekalipun kita sedang tidur, darah kita tetap mengalir dan tetap bekerja. Pemantauan terhadap apa yang kita lakukan itu berlangsung 24 jam. Ibaratnya bahasa Ngayuk Yogyakarta, Gusti Allah mboten sari. Karena memang darah bekerja 24 jam. Sekalipun orang sedang istirahat, darahnya tidak istirahat. Sekalipun orangnya tidur, darahnya tidak berhenti mengalir di seluruh tubuh. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, kalau kita asumsikan itu, darah melakukan pemantauan, pengawasan, penyutingan, perekaman, kemudian menyimpan data-data kehidupan itu di tangan, di kaki, dan di seluruh tubuh. Cukuplah bunyi surat Yasin ayat 65 kita jadikan sandaran nas. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut mereka kami tutup, tangan dan kaki mereka ngasih repot terhadap track record mereka. Artinya di tangan dan di kaki terdapat data memori kehidupan kita. Bukan hanya itu, ternyata menurut surat Al-Qiyamah ayat 14 digambarkan, balil insanu ala nafsihi basyirah. Bahkan tubuh manusia itu akan menjadi alat bukti bagi pribadi mereka. Artinya di tubuh manusia tersimpan data kehidupannya. Bukan hanya itu, ternyata seluruh data kita oleh Allah telah disimpan, dikirim di server semesta, yaitu di Sijjin dan di Illiyin. Kalla inna kitabal fujjari lafi Sijjin, wa ma adraka ma Sijjin, kitabum markum. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin, wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum. Ketahuilah bahwasannya data-data keburukan telah disimpan di Sijjin, data-data kebaikan telah disimpan di Illiyin. Baik Sijjin maupun Illiyin itu isinya adalah data syutingan dan rekaman aktivitas lahir batin manusia yang kelak ketika hisab tinggal dideteksi manusia maupun jin dari jidatnya, bahkan tidak perlu lagi ditanya apa dosanya. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jin dan manusia
hari itu tidak lagi ditanya apa dosanya. Cukup diketahui, dideteksi lewat jidat mereka masing-masing. Kalau ternyata disclaimer tidak bisa terbaca, tinggal dilempar ke neraka. Tapi mereka yang terbaca, terlihat, kemudian ternyata ketika aktivitasnya, hasil rekaman itu dilihat, debit, kredit, saldo, ternyata saldonya positif, orang memperoleh apresiasi dengan masuk ke surga. Dan manusia-manusia mukmin itu di depannya, di kanannya telah ada sinar, ada sinyal yang cocok dengan sensor pintu surga. Hingga jika sudah dekat di pintu surga, surga dengan sendirinya terbuka. Dan orang masuk surga secara massal. Orang masuk neraka juga sangat dengan massal. Karena apa? Karena memang hisab dilakukan dengan massal dan dengan sangat cepat lagi akurat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang perlu kita ingat bersama, semua aktivitas yang kita lakukan itu tidak ada yang kelewatan dari pengamatan Allah. Oleh karena itu, dengan kesadaran kita setelah kita belajar dari berpuasa ini, hendaknya ada manfaat dari puasa supaya kita menjadi lebih baik, dapat menghindarkan perkataan, perbuatan yang tidak pantas, yang sekiranya merugikan kita semuanya. Harapannya dari berpuasa ini, orang itu kemudian bisa ada perilaku yang menjadi lebih baik. Satu pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kalau orang berpuasa kok tidak fungsional dengan berhentinya perkataan, perbuatan buruk dan kebodohan, itu artinya puasanya belum punya fungsi sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa hidup dengan punya kontrol, bisa hidup dengan punya filter, bisa punya saringan, karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat yang biasa disebut sebagai muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perilaku dan perkataannya menjadi terkontrol. Orang yang perilaku dan perkataannya terkontrol, itulah manusia-manusia baik, manusia-manusia yang diharapkan bermanfaat dan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.